Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, dapat kami sampaikan saat ini saya tengah berada di masjid tertua di Kabupaten Sumedang. Masjid ini dinamai Masjid Tegal Kalong yang lokasinya berada di kawasan alun-alun Tegal Kalong, Kecamatan Sumedang Utara. Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, masjid ini dibangun ketika Kerajaan Sumedang Larang beribu kota di Tegal Kalong. Dan ini merupakan tampilan di dalam Masjid Tegal Kalong. Kalau masjid dua dan ada 4 tiang. Ya Pak. Tiangnya ada 4, yang tengah ini ada, ini penyangga ke atasnya. Pak, berarti ini tiangnya masih yang dulu pertama, ya, iya. Pertama. Yang pertama. Pokoknya ciri khas di Sumedang kalau ada 4 tiang berarti masjid tradisional, masjid dulu. Ya. Masjid bersejarah. Tiangnya 4, 1, 2, 3, 4. Ke sana kan menyangga ini teh. Menyangga bangunan yang menumpuk-numpuk itu, yang menumpuk sugunannya yang bertumpak 3. Ya. Yang menyangga ini tiang sana. Ini mah hasil renovasi baru. Pak, ini masjid udah berapa kali dipugar Pak? Sekitar 3 kali, bukan dipugar sih. Dipugar pertama cuma renovasi aja yang ini mah. Yang sekarang seperti ini direnovasi juga. Tinggal depan ini udah ada kusen jatinya udah siap. Ini jatinya kemarin saya pesen dari Malangbong Garut. Ini deh. Ini udah tinggal depan, tinggal masang aja, belum ada donaturnya. Terus masih kemarin WC sudah diberesin. Sekarang tempat wudhu ada 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12, sekitar 30 tempat wudhu ada. 30 tempat wudhu. Kaji kalau luas bangunan Pak tetap 5.020 meter. Ini tanah wakaf dari Raden Haji Binasar. Dari Sumedang Larang ya Pak ya? Iya. Keturunan Raden juga dia. Jadi keturunan kerajaan juga. Ya. Dan namanya juga Raden Ali Abinajar. Jadi ini diwakafkan 5.020 meter persegi sudah dengan tanah sertifikat wakaf, ya. Sekitar 138 batang. Dan sisanya dipakai pemukiman warga juga. Pak, kalau di selain tiang Pak, ini yang menjadi ciri ini juga dari Pak? Mahkota binokasi di atas. Seperti Masjid Agung Sumedang ada mahkotanya. Ini juga ada. Terus pokoknya yang masjid yang bersejarah pasti ada mahkota binokasi yang di atasnya gitu, seperti kemang-kemang. Jadi gitu, kalau masjid bersejarah ciri Sumedang mah ada mahkota, seperti kantor kecamatan itu pasti ada mahkota. Karena walaupun kantor juga pasti ada mahkotanya. Pak, berarti kalau ya, bisa dijelaskan Pak, dulunya itu kantor kecamatan Tegal Sumedang Utara ya? Sumedang itu Utara. Apa Pak? Itu sekarang masih disebut pendopo depannya, jalannya dipakai jalan pendopo. Itu juga bekas kerajaan Sumedang Larang, itu juga kecamatan juga kantor kerajaan Sumedang Larang itu teh. Ya sampai sekarang juga masih bentuknya sama persis, tidak ada perubahan. Walaupun pernah direnovasi tetap perubahannya begitu. Ada mahkota di atasnya gitu. Berarti pembangunannya bareng dengan masjid ini Pak? Ya kemungkinan dulu ini, tapi nggak terlalu lama gitulah. Kemungkinan ini dari Ali Abinajar itu kerajaan, kemungkinan juga, tapi menurut sejarahnya duluan ini masjid dulu ya. Ya kan dulunya sejarahnya masjidnya bukan permanen gitu, ada kayu-kayu gitu, sejarah dalam pokoknya mah ada. Itu yang kemungkinan masjid dulu sebelum ada keraton itu. Ini kan bersejarah berdarah-darah tahu. Makanya di sini mah jarang mengadakan kalau sholat Idul Fitri hari Jumat. Ada itu ya, ada tragedi apa ya? Ada tragedi di sini mah. Setiap hari Jumat pasti di luar.
di luar bukan di dalam masjid gitu. Pak, mungkin dijelaskan lagi Pak, kalau hari Idul Fitrinya tepat di hari Jumat, masjid ini nggak dipergunakan sholat Enggak, Id, gitu. saya menggunakan di luar. Nah, itu kenapa Pak? Ya, sejarah kan takut apa ya namanya teh. Sejarah takut terulang gitu walaupun sudah zamannya sekarang. Tapi ya kita menurut sejarah aja kalau kata orang tua udah di luar aja gitu. Jadi setiap Jumat saya pasti di luar. Kalau sholat Jumat, Bukan. sholat Idul Sholat Idul Fitri. Fitri di luar. Enggak di sini. Takut tragedi apa ada suka kalau orang tua makan suka ada sejarah makanya walaupun nggak perang juga takut ada yang meninggal gitu kan. Iya, bisa saja bisa terjadi gitu. Makanya kalau hari Jumat tidak dilaksanakan di luar. Kalau Idul Fitri di dalam itu di luar terus. Dan enak juga kalau di luar sudah dua Idul Fitri saya di luar terus. Pakai mau sampai ke sana penuh sekarang sampai ke taman juga taman Tegakalong penuh yang dari sini. Pak Haji, kalau Pak Haji DKM yang keberapa Pak? Kelima saya. Dan dulu ke setiap ketua DKM pasti dari kepala KUA. Ini bersampingan kepala KUA dulu mah. Setiap kepala KUA pasti ketua DKM. Jadi ketua Najir juga gitu. Yang masih kokoh ya Pak Haji? Wah, tiangnya masih. Kalau kusen-kusen Pak? Iya, ini ganti sama saya. Cuma saya juga harus menyesuaikan, harus cari jati. Kenapa ya? Menyesuaikan juga. Ini kan bangunan tradisional. Masa kalau bangunan tadi pakai apa yang sekarang tuh aluminium kan nggak lucu. Enggak ya Pak. Makanya saya ini tuh dalam membuat ini berapa bulan pesannya teh. Sekarang tinggal yang depan sekarang udah pesan udah jadi. Jadi ya menyesuaikan juga beratnya kayak gitu menyesuaikan harus menyesuaikan tradisional harus bagus juga. Jadi ya harus nyaman juga. Ini sekarang semakin banyak kan yang istirahat coba. Motor juga penuh kalau lohor itu penuh motor. Yang istirahat apalagi bulan puasa banyak yang istirahat. Ya parkir jadi gede. Saya nge-hotmix kemarin 3 bulan ke belakang. Baru sepotong juga. Banyak kerannya baru sepotong. Nah, yang ini mengandalkan dari kenceleng aja. Dan para donatur masyarakat. Dari Pemda nggak ada perhatian juga. Maksudnya teh kan atau namanya teh masjid pertama juga masjid bersih. Harusnya ada perhatian dari pemerintah daerah. Nggak ada sama sekali apa? Nggak ada. Nggak maksimal Pak? Nggak ada. Maksudnya kalau ada harus menggunakan proposal. Capek saya nggak mau saya emang ke proposal. Makanya ada bantuannya minimal tuh. Dipanggil lah pemerintah bahwa ini teh masjid bersejarah ini buat pemeliharaannya. Sejarah ya. Iya per tahun gitu harus ada berapa walaupun nggak besar tapi minimal ada gitu buat pemeliharaan. Ini memang nggak ada. Harus pakai proposal. Proposal kan ke Menteri Dalam Negeri kalau proposal. Jadi bingung ya ini maksudnya pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Saya minta bantuannya ke pemerintah daerah Sumedang. Ada tuh sedikit mah per tahun ini kan masih bersejarah harus dipelihara. Gitu maksudnya. Sering yang udah sering ngomong ke sana kemari itu belum ada tanggapan juga. Bahwa saya minta dana pemeliharaan per tahunnya juga walaupun sedikit ya digunakan aja. Ini mah nggak ada sama Sejak sekali. kapan Pak nggak dapat perhatian dari Pemkab? Ya sejak saya tahun 2 kemarin aja menjabat. Nggak tahu kalau ke belakang udah memang nggak ada ya cuma sama. Cuma saya tahunya begitu saya dilihat bukunya nggak ada gitu. Nggak ada Pak. Nggak ada. Pak mungkin apa yang mau disampaikan Pak Ya. ke Pemkab Sumedang Pak? Ya begini. Jadi mohon untuk pemerintah daerah Sumedang siapapun yang menjadi pimpinan tolong diperhatikan ini kan tradisional juga, sejarah juga Masjid Besar Tegakalong.